Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Dia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Di sini sebelum kita memulai pelajaran kita, pelajaran akidah, ya di sini Ustaz lihat kayaknya dan bacain apa nilai? Yang apa? Yang remedial saja ya, yang Ustaz sebutkan karena banyak. Ya, baca nilainya tak? Jangan Ustaz. Ya nggak usah dibaca. Yang remedial, nama-nama anak-anak Ustaz yang remedial. KKM berapa? Rizky Setiawan. Rizky Setiawan. Berapa nilainya? Ragib Asirjani. Kemudian Raha Ahmad. Kemudian Raditya Ratama. Raditya Ratama. Kemudian Imam Mufti Rafa Zaidan. Ya. Kemudian siapa namanya? ya, Rian Dikri, Ilyas Athari, Aditya Pranata, Tauku Farhan. Yang mana? Nyasar. Ya. Ini nyasar. Torik nggak ada ya? Nggak ada. Oh, ini pelajaran apa ya? Nyasar. Kemudian Muhammad Farhan. Ini Farhan apa? Muhammad Raihan Ar-Rizki. Muhammad Farsha. Nama Lukman nggak ada. Nama nggak ada, Lukman aja dia tak. Ada. Aku ada. Mana? 80. Nama kau nggak ada, udah. Ini apa? Udah. Nanti apa? Ya. Ya udah. Oh, ada. Nama dia nggak ada. 85. Nggak ada namanya. Antum ikut ujian. Ikut saat. Antum nggak bisa bantu. Lukman Hakim antum nulis. Lukman Hakim. Ya udah sekarang. Gak ada hakim ya, bukan berarti. Iya. Misalkan di dia juga nggak ada. Hah? Masih ada masih 95 atas 100. Bukan nama kali apa Luma? Udah yang disebutkan tadi aja. Udah. Ya, untuk apa remedialnya antum buatin kasar. Nama dia kok nggak ada? Kau enak kali dia lah, nggak remet. Nggak ngumpul nanti. Nggak mungkin saya kasih sogo ini. Iya. Hah? Bukan itu dah. Iya. Kok di sini yang ada kok cuma Lukman Hakim, nggak ada profnya. Makanya nulis nama itu yang jelas, sempurna. Nama dia cuma Lukman aja loh, nggak ada Hakim. Ini ada. Di sini nggak ada sama Lukman. Ya, nanti tuh tambah-tambahin Lukman Hakim. Ditambah-tambahin. KKM berapa? KKM 70. Udah perselatan anak. Ya itu ditambahin nilai yang ada di apa ya? Aci gitu ya? Hah? Aci. Udah. Ya sekarang coba dibuka bukunya halaman 26 ya.
Kita sekarang meringkas ya. Halaman 26. Ya. Halaman berapa? Halaman 26. Manhaju ahli sunnati wal jama'ati fi talaqqil aqidati. Enggak bawa buku dah. Betul balik. Ya. Gua mana ada nama kamu? Kalau ada beneran Ya, halaman 26. Ngapain Sat? Jangan lalu. Ya, ditulis manhaju ahli sunnati wal jama'ati fi talaqqil aqidati. Ya, manhaj ahlu sunnah wal jamaah di dalam menerima akidah. Manhaju ahli sunnati wal jamaati fi talaqqil aqidati. Jadi untuk ke depan kita meringkas ya. Ya, untuk ke depan itu meringkas. Jadi tidak semuanya yang kita baca. Karena untuk mengejar target dari kurikulum. Ya, begitu. Ya, artinya manhaj ahlu sunnah di dalam menerima akidah. Ya, halaman 26. Manhaj ahlu sunnah wal jamaah fi talaqqil aqidati. Manhaj ahlu sunnah wal jamaah di dalam menerima akidah. Di dalam menerima akidah. Ulangi dah apa sih? Manhaj ahlu sunnah wal jamaah di dalam menerima akidah. Al-awwalu Al-awwalu yang pertama dapat di dalam akidah. Di dalam menerima akidah. Al-awwalu at-taslimut tammu. At-taslimut tammu. Apa? At-taslimut tammu wal inqiyadul kamilu. Wal inqiyadul kamilu likulli ma jaa minallahi, likulli ma jaa minallah, anillahi ta'ala. Fi kitabihi wa ma sahha an rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sahha an rasulih sallallahu alaihi wasallam ma'a fahmi ma'a fahmi hadhihi nususi wal amali biha. Ya, al-awwalu yang pertama at-taslimut tammu, penyerahan yang sempurna. Penyerahan yang sempurna. Wal inqiyadul kamilu, dan ketundukan yang sempurna, dan ketundukan yang sempurna
likulli, terhadap setiap majaa, apa-apa, ya, terhadap setiap apa saja yang datang, majaa, apa saja yang datang, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala, fi kitabihi, dari Allah ta'ala, fi kitabihi, ya, di dalam kitabnya, ya. Apa? Dari Allah ta'ala di dalam kitabnya. Wa ma sahha, dan apa saja yang sahih, dan apa saja yang sahih, an Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'a fahmi, dengan memahami, hadihin nususi, ya, nas ini. Nas itu paham, nas itu teks yang ada di Al-Quran dan teks yang ada di hadis. Itu nas, ya, iya. Dengan memahami teks, ya, nas ini, wal amali biha, dan mengamalkannya. Ya. Kemudian di sini ada dua dalil untuk tugas. Nanti masuk nilai tugas. Antum tulis dalilnya, dua dalil ini, surah An-Nisa ayat 65 dan surah Al-Ahzab ayat berapa? 36 beserta artinya. Antum lihat di terjemahannya. Tulis Arabnya, ini dalilnya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta, dan wa ma kana limu'minin wala mu'minah. Antum tulis ayatnya beserta artinya. Apa? Ini kan ada di catatannya, di bawahnya An-Nisa 65 dan Al-Ahzab ayat 36. Ya, antum tulis dan nanti dikumpulkan ke Ustaz, ya. Sekarang. Hah? Sekarang. Ke depan. Minggu depan, bisa 2 minggu depan lagi. Itu dah kalau Ahzab. Ya. Sekarang Ya, An-Nisa 65 dengan An-Nisa, iya, bisa jadikan tugas di rumah, kerjakannya di rumah. Ya, kemudian ini dalil yang apa? Dalil untuk yang pertama, sikap, ya, manhaj Ahlussunnah di dalam menerima akidah Islam itu dia menyerah, pasrah secara sempurna dan tunduk secara sempurna terhadap apa saja yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, dengan pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan hadis dan mengamalkannya. Ya, karena memang memahaminya itu juga harus dengan benar. Iya. Apa? Apa? Di kelang berapa? Maksudnya di kelang berapa? Apa Farham? Maksudnya apa? Di kelang berapa? Antum tulis di buku tulis. Iya. Besok. Di rumah, dikerjakan di rumah. Kemudian lanjutkan Ats-Tsani halaman 27. Hah? Ini kok Cumana? Iya, ini kan ringkasan. Oh iya. Iya. Namun bagi anak-anak Ustadz yang ingin memahami penjelasannya yang lain, boleh tanya dengan Ustadz, ya, kosakatanya. Tapi lebih bagus antum buka kamus, ya, buka kamus sambil belajar, ya. Berapa sekali tanya? Kemudian Ats-Tsani yang kedua, al-ihtijaju
al-ihtijaju bi kulli ma sahha 'anir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Amin. Apa dia bikulli? Ma sahha anir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Al-ihtijaju bi kulli ma sahha 'anir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Fa yajibu 'alal muslimi an yaqbala bi kulli ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kana mutawatiran aw ahadan, ya ahadan fil ahkami wal aqaidi. Ya, atsani yang kedua. Nulisnya di buku kan nanti kan? Iya, di Ini kan buku tulis. ya. Betul. Yang kedua, al-ihtijaju berhujjah. Iya, berhujjah. Berhujjah paham? Berdalil, ya. Mengambil dalil, berhujjah bikulli, dengan setiap ma sahha, apa-apa yang sahih, anir rasuli, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayajibu, maka wajib, alal muslimi, atas seorang muslim, an yaqbala, untuk menerima, bikulli, pada setiap, ma sahha, apa-apa yang sahih, bikulli, pada setiap apa-apa. Hanya kebal apa? Hanya kebal. Untuk menerima. Ya, untuk menerima pada setiap apa-apa yang sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kana, baik yang mutawatir, ya, baik yang mutawatir. Yang mutawatir itu yang meriwayatkan hadis itu banyak di setiap tingkatan-tingkatan generasi, sehingga mustahil hadis itu palsu karena banyaknya yang merawikannya. Maka ini disebut dengan hadis yang mutawatir. Sedikit hadis yang mutawatir itu nggak begitu banyak. Makanya ada buku kumpulan hadis-hadis mutawatir. Kalau hadis sahih hasan itu hadisnya banyak yang apa? Ahad. Nah ini au ahadan, atau ahad. Hadis, ya, ahad itu adalah hadis yang dirawikan, yang meriwayatkannya hanya satu atau dua, ya, ahad, atau lebih, nggak begitu banyak, ya, satu atau dua atau tiga, jadi nggak begitu banyak, nggak sampai kepada tingkatan mutawatir. Mutawatir apa ya? Kalau mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang begitu banyak, itu 10, ya, ke atas, banyak sekali. Ya, di setiap tabaqah, tingkatan. Au ahadan, atau ahad, fil ahkami, di dalam hukum-hukum, Dan akidah. wal aqaidi, dan akidah. Jadi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menerima akidah
dia berhujah dengan hadis-hadis yang sahih dari Rasul, meskipun hadisnya tidak sampai kepada mutawatir. Hanya hadis ahad yang merawikannya itu 1, 2 atau 3. Seperti halnya hadis-hadis tentang Imam Mahdi, munculnya Dajjal, ya, dan bahkan hadis-hadis tentang azab kubur itu nggak mutawatir, kalau nggak salah ya Ustaz. Itu hadisnya ahad, sahih dia. Yang merawikannya paling cuma 2 atau 3. Kalau dia hadisnya sahih, wajib kita terima. Baik di dalam masalah akidah, gak boleh kita mengingkarinya. Oh, itu hadis tentang azab kubur, hadisnya ahad. Gak mau ku terima. Khusus di dalam akidah harus mutawatir. Ini gak benar ini. Ya, ini gak benar. Ini bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dia hadisnya sahih, kalau sahih itu biasanya umumnya hadisnya ahad. Yang merawikannya itu apa? 1 atau 2 orang atau 3, nggak sampai mutawatir. Hadis yang mutawatir itu sedikit, hingga sampai hadis innamal a'malu binniyat, itu hadisnya ahad. Karena yang meriwayatkan di kalangan sahabat cuma Umar bin Khattab 1 atau 2 Ibnu Umar. Memang di tabi'in banyak dia, di tabi'in banyak, kemudian tabi'in banyak sekali. Tapi kan masuk kategori apa? Ahad dia. Kalau mutawatir dari atas sahabat udah banyak yang meriwayatkan. Tabi'in banyak, tabi'in banyak, di bawahnya banyak sampai ke Imam Bukhari. Itu mutawatir dia. Makanya kalau Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, itu umumnya hadisnya ahad. Mutawatir itu sangat sedikit. Makanya kalau mau tahu hadis mutawatir, baca satu kitab kumpulan hadis mutawatir. Itu kitabnya sendiri. Ustaz lupa nama kitabnya ini. Hadis kumpulan hadis-hadis mutawatir. Jarang pula yang kita baca itu ya, kumpulan hadis-hadis mutawatir. Ya, sangat sedikit. Dan terjemahannya pun belum ada. Yang ada di Arab saja, masih bahasa Arab. Apa? Ya, termasuk ahad. Iya, jadi mutawatir semuanya harus banyak yang merawikan. Kayak innamal a'malu binniyat, itu semuanya setiap tabaqah tabi'in, tabi'in bawahnya itu banyak yang meriwayatkan. Tapi sahabat cuma Umar bin Khattab. Cuman siapa? Itulah hadis Jibril. Cuma siapa? Umar bin Khattab. Ahad dia masuk hadis ahad. Dia harus banyak yang meriwayatkannya. Itu dia. Di setiap tobaqoh itu tingkatan. Tobaqoh sahabat, tobaqoh tabi'in, tobaqoh tabi'in, tobaqoh di bawahnya lagi. Sampai kepada Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau udah di bawah-bawahnya itu udah banyak. Iya kan? Ya, bisa dipahami. Dalam masalah akidah kita menerima dari Nabi. Kalau sahih, ya, hasan pun kita terima. Yang nggak boleh terima hadisnya dhaif. Dhaif jangan diterima. Contoh hadis dhaif, Nabi SAW bersabda, apabila kalian punya kebutuhan, maka minta tolonglah kalian kepada penghuni kubur. Hadisnya bukan palsu ini, hadisnya lemah. Nah, kalau antum terima hadis dhaif, habis akidah antum. Jadi penyembah kubur antum. Ada kebutuhan sedikit-sedikit datang ke kuburan siapalah, suka dia kan, kuburan orang soleh, datang ke bisilan. Iya, biasanya hadis dhaif itu lemah, hafalannya dia lemah, kemudian dia tidak didukung dengan perawi yang lain, sehingga tidak bisa naik derajatnya. Siapa saja, makanya ditelaah. Ya, semua hadis dhaif menghasilkan kebid'ahan dan juga bisa menghasilkan kesyirikan. Salah satunya tadi adalah hadis tentang apa? Apabila kalian punya kebutuhan, maka minta tolonglah kepada penghuni kubur. Dan ini dijadikan hujah oleh kalangan sebagian besar para kiai-kiai. Maka kita banyak hari ini dapati kiai-kiai dan ustaz-ustaz ada masalah istighosah kepada syekh-syekh yang sudah meninggal dunia.
minta tolong kepada mereka. Jadi, Boleh itu. astagfirullahaladzim. Ya kan anak-anaknya. Tapi sudah belajar antum dari SMP, tidak. Masa tanya boleh lagi? Oh ya, di mana tuh? Masa minta tolong sama penghuni kubur? Boleh. Antum sudah SMP dulu belajar akidah. Masa nanya lagi? Boleh. Minta tolong sama penghuni kubur. Boleh kalau antum minta tolong sama yang masih hidup. Iya itu tadi maksud anda. Penghuni kubur. Maksudnya sama siapa yang masih hidup. Maksudnya sama siapa. Boleh lah sama kawan antum. Udah itu maksudnya tadi. Gak sempat ngomong. Nggak sempat penghuni kubur kok, ya kan? Ya paham ini ya? Ya. Jadi kalau yang pertama ini tadi apa? Pasrah, tunduk secara sempurna kepada dalil dengan pemahaman yang benar terhadap nas. Karena orang-orang yang menyembah kubur pun pakai dalil, tapi pemahamannya salah. Mereka menyembah kubur ada dalilnya. Kan ada dalil apabila mereka datang kepada Muhammad meminta agar engkau memohonkan ampunan untuk mereka, maka mohon ampunlah untuk mereka. Nah, ini dalil mereka. Makanya mereka membolehkan dan menganjurkan minta tolong kepada Nabi Muhammad. Minta apa? Ya Rasul, mohon tolong istighfarkanlah untuk aku. Ini dalilnya. Nabinya ada apabila datang kepada Muhammad, mereka minta diistighfarkan untuk mereka, maka istighfarkanlah untuk mereka. Boleh. Nah, nih dengarkan dulu Ustaz. Nah, ini kan ada dalilnya. Kemudian pertanyaannya, adakah sahabat Nabi ketika Nabi sudah meninggal dunia, ada di antara sahabat Nabi waktu dulu Nabi masih hidup, para sahabat minta tolong sama Nabi, ya Rasul, tolong minta ampunkanlah untuk aku, istighfarkan, mohon ampun kepada Allah untuk diriku. Iya kan, ada dalilnya. Nah, kemudian pertanyaannya, adakah sahabat Nabi SAW ketika Rasulullah sudah meninggal, ada satu sahabat datang ke kuburan Nabi minta tolong sama Nabi, ya Rasul, ya mohon ampunkanlah, istighfarkanlah untuk aku karena aku ini banyak dosa? Ada? Siapa yang bilang ada tadi? Cuma ada belajar dari SMP. Sebutkan dulu dalilnya. Ada? Sebutkan dulu dalilnya. Ada? Apa? Ada. Iya. Inilah dia. Kita memahami ayat. Kita memahami ayat harus dengan pemahaman sahabat, pemahaman yang betul. Nah, itu ya, makanya itu perlu belajar lagi. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ya, Ustadz minta tolong di sini. Ustadz ngomong jangan ada yang cerita, coba. Iya, jangan ada cerita. Iya, jangan ada yang cerita. Ya. Coba. Kemudian kita lanjutkan. At-talitsu, yang ketiga, anna nususal kitabi was sunnati, anna nususal kitabi was sunnati la tu'aridu al-adillatal aqliyata, la tu'aridu al-adillatal aqliyata. Ya, yang ketiga, manhaj Ahlussunnah di dalam menerima akidah. Ats-tsalits, yang ketiga adalah anna nususal kitabi, bahwasannya nas Al-Qur'an, was sunnah, bahwasannya nas Al-Qur'an dan sunnah. Nas itu teks. Iya, kitab itu maksudnya Al-Qur'an. Bahwasannya nas Al-Qur'an dan sunnah
la tu'aridu, tidak bertentangan, al-adillatal aqliyata, dengan petunjuk, dengan dalil akal. Iya, dengan dalil akal. Nah, itu dia. Dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah lebih mengedepankan dalil daripada akal. Jangan kalian ikuti manhaj Asy'ariyah. Ini manhaj akidah yang paling banyak di Indonesia, di Asia Tenggara, di mana manhaj Asy'ariyah, di mana mereka meyakini bahwa mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal bukan. Manhaj mereka itu adalah lebih mengedepankan akal daripada dalil. Itu dia. Kalau ada dalil bertentangan dengan akal, maka dalil itu diselewengkan. Contohnya, diselewengkan. Iya. Contohnya, Al-Quran dan hadis menjelaskan kepada kita, kelak nanti di surga kita akan melihat Allah, seperti kita melihat melihat bulan purnama di tengah bulan, tanggal 13, 14, 15, malam 13, 14, 15. Itu kata Nabi. Dan juga kata Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu mereka berseri-seri karena mereka melihat Allah. Nah, kelompok Asy'ariyah karena dalilnya sahih dari Al-Quran, benar dari Al-Quran, dan dalil dari hadis menjelaskan bahwa kita melihat Allah nggak bisa ditentang, tapi nggak sesuai dengan akal. Sehingga mereka berkata, ya, kita melihat Allah, tapi melihat Allah bukan dengan mata, tapi melihat Allah dengan mata hati. Karena sama aja mengingkari ini, ya kan? Paham? Nggak paham? Menurut Asy'ariyah, kata Allah dan Rasul kan kita akan melihat Allah di surga. Nah, orang Asy'ari karena hadisnya, dalilnya jelas dari Al-Quran dan hadis bahwa kita akan melihat Allah di surga, mereka menerima dalilnya. Tapi ini melihat Allah di surga ini tidak sesuai dengan akal mereka, ya, akal mereka. Sehingga mereka katakan, ya, melihat Allah, tapi melihatnya bukan dengan mata ini, dengan ini, melihat mata batin. Ini namanya bukan melihat, namanya apa namanya ini? Merasakan. Itu dia. Tapi mereka katakan melihat, tapi dengan ini yang merasakan. Itulah dia orang Asy'ariyah. Tapi mereka mengatakan apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal sebenarnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang enggak betul. Itu tidak boleh. Enggak boleh lah berarti. Iya, itu menyimpang. Itu menyimpang. Ya, itu banyak dari, pokoknya kalau bertentangan dengan akal mereka tentang. Contohnya lagi, salah satu pemuka kelompok Asy'ariyah, yaitu seorang ulama besar yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ini termasuk ulama yang dikenal, dan beliau termasuk pemuka ulama di kalangan Asy'ariyah. Dalil tentang bahwasannya kelak nanti pada hari kiamat, bahwasannya amal kita ini ditimbang, kan? Amal soleh akan ditimbang dan amal buruk ditimbang. Nah, kata Abu Hamid Al-Ghazali, ini tidak sesuai dengan akal. Kenapa tidak sesuai dengan akal? Amal itu bukan benda, iya kan? Amal itu bukan benda, dia sifat. Mana bisa sifat itu ditimbang? Ya, nggak sesuai dengan akal. Makanya beliau tidak menerima ini, ya, adanya timbangan ini. Kenapa? Nggak sesuai dengan akal, dan beliau ini terpengaruh dengan ini. Makanya di kalangan Asy'ariyah sebenarnya mereka lebih mengedepankan akal daripada dalil. Bisakah kita katakan mereka Ahlussunnah wal Jamaah?
Ya tidak. Yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah, mereka itu pasrah kepada dalil. Apa yang disebutkan Allah dan Rasulnya kita terima. Allah katakan bahwa amal kita akan ditimbang kelak pada hari kiamat. Ya harus kita yakini. Iya kan? Ditimbang. Begitu. Amal akan ditimbang, ya, amal soleh kita akan timbang. Bukan kita menolak karena akal kita mengatakan bahwa amal kita ini sifat. Yang namanya sifat itu nggak bisa ditimbang, ya kan? Sehingga kita menolak dalil itu. Padahal dalilnya sahih. Al-Quran menjelaskan, hadis juga menjelaskan. Paham ini? Ya, kita lanjutkan. Iya, lanjut. Ya, al-muradu bil aqlis salimi. Apa tuh? Al-muradu bil aqlis salimi. Nah, ke situ aja. Apa? Kita masih di sini loh. Iya, kita meringkas anak. Al-muradu bil aqlis salimi. Yang mana tak? Hah? Bawahnya lo. Di bawahnya. Oh, nggak ngerti gua ajari. Al-muradu bil aqlis salimi ma kana saliman minal inhirafati wasyubuhati minal inhirafati wasyubuhati, ya, wasyubuhati. Ya, artinya wal murad yang dimaksud bil aqli salim, yang dimaksud dengan akal yang sehat adalah, akal sehat itu adalah yang dimaksud dengan akal yang sehat menurut agama, ya, bukan menurut ilmu apa kedokteran. Akal yang sehat menurut agama, maka saliman, yaitu akal yang selamat, minal inhirafati, dari penyimpangan-penyimpangan, wasyubuhati, dan subhat-subhat. Jadi, ya, dari penyimpangan-penyimpangan dan subhat-subhat. Jadi kalau antum ikut kelompok yang menyimpang, itu sudah pasti ada pemikiran yang sesat di dalam pikiran antum. Ada subhat, ada ajaran yang menyimpang di dalam hati antum. Antum ikut jemaah kelompok-kelompok yang menyimpang. Akal antum pada saat itu akalnya tidak sehat menurut agama. Kenapa? Karena tersusupi penyimpangan-penyimpangan. Contohnya di Indonesia kan ada satu kelompok yang mereka itu tidak mau sholat, nggak mau puasa Ramadan, tidak mau haji. Tapi kalau ngaji nomor satu, sampai berjam-jam ngaji, tengah malam ngaji sampai nggak tidur tahan. Oh, yang ngajarin. Bahasnya Al-Quran, kemana-mana bawa Al-Quran, tapi nggak mau sholat. Banyak itu di Indonesia, banyak kelompoknya banyak. Ya, kemana-mana dakwahnya itu bawa Quran terjemah, sampai dakwah ke sawah ke ladang bawa Quran untuk dakwahi orang itu ikut jemaahnya. Tapi punya apa? Pemikiran yang menyimpang, syubhat-syubhat yang berbahaya, yang bisa mengeluarkan dari Islam. Kenapa? Dia mengatakan sholat tidak wajib, puasa Ramadan tidak wajib. Ya, yang ada di zaman sekarang ini cuman meningkatkan iman, bicara iman, ngaji saja. Nggak ngerti dah. Ya, ini kenapa ada syubhat sama dia? Dia katakan apa? Zaman sekarang ini kita di Indonesia ini sama seperti periode Nabi ketika di Mekah. Waktu Nabi di Mekah ada sholat apa enggak? Waktu Nabi di Mekah ada puasa Ramadan atau tidak? Belum ada syariat. Nah, Indonesia kan belum tegak hukum Islam. Ya udah, Indonesia ini sama seperti periode di Mekah. Jadi nggak ada syariat. Yang ada peningkatan iman. Jadi nggak ada haji. Nanti kalau Indonesia sudah jadi negara Islam, baru itulah periode Madinah. Itu banyak yang ikut jemaahnya. Iya kan, antum jangan terkena syubhat ini, ya kan? Apa syubhat? Syubhat itu
pemikiran-pemikiran yang merusak ilmu yang lurus. Ilmu yang diajarkan Allah dan Rasulnya kan ilmu yang lurus. Muncul syubhat yang membuat kita ragu terhadap apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Oh, jadi Syubhat itu adalah apa? Pemikiran-pemikiran yang menyimpangkan kita dari ilmu yang benar. Iya, pemikiran yang menyimpang. Bid'ah. Iya. Pokoknya ajaran yang menyimpang itu pasti ada syubhatnya, ada landasan berpikir dia. Kenapa dia melakukan penyimpangan itu? Itulah syubhat. Oh gitu. Landasan apa? Landasan berpikir orang-orang yang melakukan penyimpangan. Itulah syubhat. Dia landasannya berpikir. Kenapa dia nggak sholat? Kenapa dia nggak puasa? Rupanya landasan berpikirnya ini masih periode Makkah. Itulah syubhat. Arti bisa dipahami. Kemudian apa? Kemudian kayak orang yang menyembah kubur, dia menggunakan dalil apabila engkau datang, ya, dia menggunakan dalil apa? Hadis yang lemah. Apabila engkau punya kebutuhan, maka minta tolonglah kepada penghuni kubur. Nah, itulah jadi syubhat dia. Hadis lemahnya itu dijadikan hujjah sama dia, padahal hadis lemah tidak boleh dijadikan hujjah. Contohnya bisa menyebabkan kita jatuh kepada kesyirikan yang besar, ya, kesyirikan yang besar, ya. Kalau tidak salah ini ada hadisnya di dalam kitab Al-Adhkar Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apabila engkau memiliki kebutuhan, maka minta tolonglah kepada penghuni kubur. Kalau tidak salah Ustaz, ya, kalau tidak salah. Nanti ya Ustaz lihat lagi kitabnya. Bacain lah. Tadi kan sudah terjemahannya saja, ya. Enggak lah, Arabnya lah. Kami kan Ya, ini belajar bahasa. kita lanjutkan. Jadi akal yang sehat itu adalah akal yang selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Itu pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan syubhat. Kalau syubhat ini merusak ilmu, ya, merusak ilmu. Jadi yang merusak ilmu yang benar terhadap Al-Quran dan hadis, ilmu yang benar itu dirusak dengan syubhat. Maka oleh karena itu, supaya kalian tidak tersusupi syubhat, jangan dengarkan ceramah ustaz-ustaz pargopal. Apa? Iya, ustaz-ustaz pargopal, tahu? Enggak lah. Ustaz apa? Partai goyang kepala. Ya, ustaz-ustaz yang menyimpang lah. Kawannya Bobo itu. Iya kan? Ustaz-ustaz yang mengajarkan bid'ah, yang mengajarkan syirik. Jangan tidak benar. Ya, dengarkan ustaz-ustaz yang mengajarkan Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman yang benar. Pemahamannya juga harus benar. Karena ustaz-ustaz yang menyimpang juga pakai dalil juga, tapi pemahamannya yang menyimpang. Ya, makanya antum harus mempersenjatakan diri antum dengan ilmu, ya, dengan Al-Quran, dengan hadis. Itulah tarbiyah. Namun harus diiringi dengan apa? Tasfiyah. Tasfiyah itu apa? Pemurnian. Harus dibersihkan akidah antum, ibadah antum, ya, jadi bid'ah, ya kan? Ilmu-ilmu antum yang menyimpang, pemikiran-pemikiran antum yang enggak sesuai dengan ajaran Islam, itu harus ditasfiyah, harus dibersihkan. Kalau antum jadi dokter, yang pertama sekali yang dilakukan ngobati atau buang apa dulu? Kuman-kuman dulu, maksudnya kalau luka Suntik mati dah. Iya, dibersihkan dulu. Iya kan, dibersihkan dulu baru kasih obat. Nah, begitu juga kita beragama ini. Kita nggak bisa langsung belajar Quran, hadis kalau penyakit pemikiran itu masih ada, itu harus dibersihkan dulu. Kalau tidak jadi apa? Jadi bumerang kita. Jadi ini, jadi merusuh saja, ngerti? Hanya merusuh saja, artinya merusak. Kenapa? Rupanya masih ada penyakit dia. Misalkan dia udah belajar di Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sebelumnya dia berada di kelompok-kelompok yang menyimpang.
nggak ditasbiyah ini, kan ada nempel nih ya kan, pemikiran-pemikiran dulu dia yang menyimpang itu, nggak diobati, nggak dibersihkan. Belajar dia sunnah tapi masih nempel juga penyakitnya. Ini jadi apa? Ini jadi masalah ini. Hanya merusak dia hanya merusak dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Cuma ada cara bersihkan. Nah, itulah belajar lah. Pakai alkohol. Membersihkannya itu. Iya. Makanya inilah tugas Ustadz ini di samping ajarkan Quran dan Sunnah. Nah ini untuk membersihkan penyakit pemikiran-pemikiran ini, penyakit yang ada itu, cuma dan membersihkannya itu tidak mudah, ya harus pelan-pelan. Yang berapa ini? Udah Ya. Habis kan? Iya. Kemudian selanjutnya, Udah habis kan? ya kita lanjutkan. Ar-rabi'u anna sahabata radhiyallahu anhum a'lamun nasi ba'da ar-rasuli. Anna sahabata a'lamun nasi ba'da ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam bil aqidati. A'lamun nasi ba'da ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam bil aqidati. Walida fatafasiruhum lin nususi asy-syar'iyyati hujjatun. Iya, walida fatafasiruhum lin nususi asy-syar'iyyati hujjatun. Ya, artinya yang keempat, anna sahabat, bahwasanya sahabat radhiyallahu an a'lamun nas, manusia yang paling berilmu, manusia yang paling berilmu ba'dar rasul, setelah rasul, bil aqidah, bahwasanya sahabat adalah manusia yang paling berilmu setelah Rasulullah SAW terhadap akidah. Walida, oleh karena itu, fatafasiruhum, tafsir mereka, lin nusus syar'iyyah, terhadap nas syariat. Oleh karena itu tafsir mereka terhadap nas syariat adalah hujjah. Oleh karena itu tafsir mereka terhadap nas syariat adalah hujjah. Iya. Terakhir, ini paham ya, bisa dipahami. Jadi tafsir sahabat adalah hujjah, pemahaman sahabat adalah hujjah. Karena dengannya kita bisa memiliki pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan hadis. Nah, terakhir al-khamis, al-ittiba'u wa tarkul ibtida'i fid dini. Al-ittiba'u wa tarkul ibtida'i fid dini, ya. Fa innal ibtida'a min a'zami abwabid dhalali wal firqati. Min a'zami abwabid dhalali wal firqati. Al-khamis, yang kelima, al-ittiba', mengikuti Rasul, wa tarkul ibtida', dan meninggalkan bid'ah. Ya, mengikuti Rasul dan meninggalkan bid'ah fid din, di dalam agama, fa innal ibtida'a, karena melakukan bid'ah, min a'zami, termasuk sebesar-besarnya abwabid dhalali, pintu kesesatan, termasuk sebesar-besarnya pintu kesesatan, wal firqah, dan perpecahan di kalangan umat. Nah, jadi prinsip yang kelima, manhaj ahlu sunnah, mereka selalu mengikuti Rasul dan meninggalkan apa?
bid'ah, karena bid'ah ini adalah sebesar-besarnya pintu kesesatan dan perpecahan umat. Nah, nanti selanjutnya ingatkan Ustaz, ada 3 hal itu ya, masih yang belum kita sampaikan. Alaina an nanqada lin-nass syar'i li thalathati asbab. Wajibnya kita mengikuti nas syar'i karena 3 sebab. Nah, insyaallah nanti ke depan ingatkan Ustaz ini ya. Ya. Itu ya. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Dan kalau bisa sebagai amalan yang dianjurkan, antum tulis juga dalil ini ya, dan cari apa artinya ya. Usikum bitaqwallah itu mustahab ya. Bedanya ya ditulis dan diterjemahkan, tugas. Tapi mustahab. Kalau antum tulis, insyaallah apa? Perpecahan. Ya, itu ya, ditulis, cari dalil ya apa artinya. Nanti kumpulkan kepada Ustaz. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.